Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiffany D. Amanda dengan NIM 25043300094, Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2025, kelas A. Di sini, saya akan membahas tentang bagaimana Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Kita sering dengar Pancasila sebagai dasar negara, tapi tahukah kamu, Pancasila juga menjadi pedoman hidup kita sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota atau desa, Pancasila diibaratkan seperti kompas yang menuntun kita agar hidup harmonis dengan tetangga, teman, dan masyarakat luas. Hari ini kita akan membahas bagaimana Pancasila membimbing kita dalam kehidupan bersosial. Sebelum itu, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Jadi, Pancasila adalah dasar negara yang punya 5 prinsip yang kemudian dirumuskan oleh Bapak Soekarno dan para pendiri negara pada tahun 1945. Pancasila ini bukan hanya sebuah tulisan di buku, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita hidup di masyarakat tanpa aturan yang baik, pasti hidup kita tidak akan terarah. Nah, Pancasila ini jadi pedoman supaya kita bisa bermasyarakat dengan damai dan saling menghargai. Di video ini, kita akan menjelajahi setiap sila Pancasila dan kita akan melihat bagaimana menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Yuk, kita mulai! Mari kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita juga harus menghormati keberagaman agama dan kepercayaan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, sila ini mengajarkan kita untuk saling bertoleransi. Misalnya, di suatu kampung, kita tidak boleh diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Lalu, jika ada tetangga yang merayakan hari raya, kita dapat ikut senang ataupun membantu persiapan tanpa memaksakan keyakinan kita. Dengan ini, semua tetangga saling bersilaturahmi. Hal ini membuat masyarakat harmonis tanpa adanya konflik karena perbedaan keyakinan. Ingat, Tuhan itu merupakan sumber nilai moral. Jadi, dalam masyarakat, kita harus menghindari perbuatan buruk, apapun itu, untuk menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti kita harus memperlakukan sesama manusia dengan adil dan sopan, tanpa memandang bulu. Di masyarakat, sila ini menjadi pedoman untuk menghargai hak orang lain. Misalnya, jangan membuli teman di sekolah atau kampus hanya karena beda suku atau status ekonominya. Atau jika ada teman yang kesusahan, kita harus membantu tanpa mengharap adanya balasan. Contoh di kehidupan sehari-hari, di lingkungan RT, kita bisa mengadakan gotong royong membersihkan sungai. Itu adil karena semua adil ikut untuk membersihkan sungai, dan beradab karena kita peduli akan lingkungan. Sila ini juga mengajarkan kita tentang hak asasi manusia. Jadi, dalam bermasyarakat, kita harus melawan adanya diskriminasi. Hasilnya apa? Masyarakat akan menjadi lebih menghargai sesama dan hidup bahagia. Untuk yang selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya kita harus saling menjaga kesatuan bangsa. Dalam hidup masyarakat, hal ini menjadi pedoman untuk mencegah memecah belah bangsa kita. Contoh di media sosial, jangan menyebarkan hoaks yang hanya akan membuat gaduh seperti kegaduhan antar suku. Sebaiknya, rayakanlah hari kemerdekaan dengan bersama tetangga atau ikut lomba di desa-desa yang melibatkan semua warga. Pancasila mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau kita bersatu, maka Indonesia akan kuat untuk menghadapi banyak tantangan perbedaan. Persatuan itu kunci hidup harmonis di masyarakat kita. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti keputusan masyarakat diambil lewat musyawarah, bukan hanya paksaan. Dalam hidup masyarakat, pedoman ini mengajarkan demokrasi yang sederhana. Misalnya di keluarga atau kelompok belajar, kita diskusi dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Contoh, di desa warga musyawarah soal membangun jalan. Semua suara didengar termasuk yang minoritas.
Hasil dari keputusan dapat diterima karena merupakan hasil dari musyawarah. Jadi masyarakat jadi lebih demokratis dan adil. Sampailah kita pada sila terakhir, yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti semua orang mendapat hak yang sama untuk hidup yang layak. Di masyarakat, pedoman ini digunakan sebagai landasan untuk menciptakan dan menjaga keadilan serta kesetaraan dalam berbagai aspek. Contoh, gotong royong membangun jembatan desa atau donasi untuk anak yatim. Pancasila mengingatkan kita untuk saling membantu satu sama lain, membantu yang lemah agar yang semuanya setara. Nah, teman-teman semua, Pancasila bukan hanya cuma hafalan, tapi pedoman nyata untuk hidup dalam bermasyarakat. Dengan menerapkan 5 sila ini, kita bisa menciptakan Indonesia yang rukun, adil, dan maju. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.